Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika untuk hari ini Selasa 9 November 2021. Saya akan menjelaskan materi tentang kesebangunan masih dengan topik yang sama tentang kesebangunan. Perbedaannya, kalau kemarin kita membahas tentang kongruen, kalau sekarang kita membahas tentang sebangun. Sekedar mengingatkan kalian, ketika kita berbicara tentang yang namanya kongruen, itu syarat utamanya adalah dia harus sama persis. Oke, ingat ya. Ketika kongruen, dia harus sama persis. Ketika sebangun, tidak lagi merupakan hal yang sama persis. Dia harus melewati dua syarat. Syarat yang pertama, dia hanya memiliki bentuk yang sama. Syarat yang kedua, dia harus memiliki nilai perbandingan akhir yang sama. Jadi sekarang kita sudah mulai menghitung. Kalau kemarin kita hanya melihat, kalau sekarang kita sudah mulai menghitung. Seperti apa menghitungnya? Kalian perhatikan di sini. Saya punya contoh soal seperti ini. Yang ditanya adalah, buktikan kalau kedua bangun tersebut adalah bangun yang sebangun. Misalkan seperti apa? Sama konsepnya dengan yang kongruen kemarin. Carilah letak-letak yang sama. Sekarang ini adalah gambar pertama, ini adalah gambar kedua. Nah, dilihat dulu untuk gambar pertama, ini kan bentuknya sudah sama ya, sama-sama kotak. Hanya saja mereka memiliki ukuran yang berbeda. Nah, untuk gambar pertama cari yang ada angkanya. Nah, untuk gambar pertama yang ada angkanya pertama bagian bawah, yaitu 6 cm. Kalian lihat 6 cm ini untuk sisi apa? Ingat sisi itu yang di samping-samping ya. Artinya 6 cm ini ada huruf apa aja yang mendampinginya. Berarti 6 cm itu ada huruf A, B. Gitu kan ya. Dari A ke B, 6 cm. Berikutnya ada angka 3 cm. Nah, yang mendampingi 3 cm atau hurufnya apa aja? Berarti kalian punya A, D. Oke, ini untuk gambar pertama. Sekarang lihat gambar kedua. Gambar kedua yang letaknya sama dengan si AB, siapa? AB di bagian bawah. Oh, di sini bagian bawahnya adalah QR. Gitu ya. Sedangkan yang letaknya sama dengan si AD atau yang sebelah kiri berarti sebelah sini. Berarti kita punya huruf P atau PQ. Oke. Ketika kalian sudah menemukan sisi-sisi yang sama, kalian masukkan angkanya. Pertama AB. AB tadi angkanya adalah 6 cm. Sedangkan AD katanya 3 cm. Sekarang QR. QR katanya 18 cm. Sedangkan QP katanya 9 cm. Nah, setelah kalian masukkan angkanya, ini kan berbentuk pecahan nih. Nah, pecahan itu kan bisa disederhanakan atau dikecilin. Kalian lihat atas bawah. Ini 6 sama 3. Kira-kira sama-sama dibagi berapa yang bisa? Oh, ternyata ini bisa sama-sama dibagi 3. Kalian lihat, 6 kalau dibagi 3 hasilnya 2. 3 kalau dibagi 3 hasilnya 1. Berarti kalian punya 2/1. Sedangkan yang kedua kalian lihat, 18 sama 9. Oh iya, bisa nih dibagi berapa? Cari yang paling kecil dulu. Kalau misalkan kalian sudah ketemu angka tersebut, kita bisa langsung ketemu sebenarnya dibagi angka 9. 18 kalau dibagi 9 itu hasilnya adalah 2. Sedangkan 9 kalau dibagi 9 hasilnya adalah 1. Maka di sini kalian dapat 2/1, di sini kalian juga dapat 2/1. Nah, kalian lihat ini, angkanya sama apa beda? Ketika angkanya sama, maka dia punya kesimpulan sebangun. Oke, paham ya? Jadi ketika nilai perbandingannya sama, dia akan menghasilkan Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Kalian perhatikan di sini. Saya punya dua buah segitiga. Katanya diminta untuk buktikan kedua gambar tersebut sebangun. Konsepnya masih sama yang tadi. Cari sisi-sisi yang sama karena di sini sudah berbentuk soal asli. Ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, lihat gambar 1 yang ada hurufnya, berarti bagian bawah. Pertama kalian punya B, C, yang kedua kalian punya A,
B. Berarti bagian bawah dengan bagian kiri. Masih sama dengan yang tadi. Sekarang lihat gambar kedua. Bagian bawah kita punya QR, sedangkan bagian kirinya kita punya PQ yang ada angkanya tentunya ya. Sekarang kita lihat BC. BC berapa? 15. Berarti kalian tulis di sini 15 per. AB-nya katanya 5, berarti 15 per 5. Sekarang QR-nya, berarti QR-nya kita punya 6. Sedangkan PQ-nya kita punya angka 4. Nah, caranya sama kayak tadi. Dari pecahan-pecahan ini, mana pecahan yang bisa disederhanakan atau dikecilin? Nah, sekarang lihat 15 sama 5. Ketika 15 sama 5, ini bisa dikecilin atau bisa disederhanakan, yang masing-masing angka harus kalian bagi dengan angka 5. 15 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 3. Sedangkan 5 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 1. Berarti yang pertama kalian punya pecahan 3 per 1. Sedangkan 6 per 4 ini bisa disederhanakan yang katanya sama-sama dibagi 2. 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3. Sedangkan 4 kalau dibagi 2 hasilnya 2. Sekarang kalian lihat kembali 3 per 1 dengan 3 per 2. Nah, kira-kira angkanya sama berbeda? Oh, berbeda. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi angkanya sama. Kalau misalkan angkanya berbeda, maka kesimpulan kalian adalah tidak sebangun. Oke, kalau misalkan dia angkanya sama, maka dia sebangun. Nah, kalau angkanya berbeda, maka dia tidak sebangun. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang, kita coba kembali untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, saya punya soal seperti ini. Ini kita hapus kembali dulu. Ketika ada sebenarnya dua segitiga yang dijadi satu, sama seperti kongruen yang kemarin, ada soal yang memang bukan sebenarnya soal. Nah, sekarang kalian perhatikan dua-duanya kita gambar ulang. Untuk segitiga yang kecil, kita punya sisi seperti ini. Ini ada kotaknya, ini. Terus berikutnya ada garis seperti ininya. Ini ada si A, ini ada si B, ini ada si E. Nah, untuk gambar kedua, ini kan gambar pertama. Ini kita samain dengan gambar pertama. Berarti ini bentuknya kayak gini, agak besar. Di sini harus ada kotak, di sini harus ada ini. Nah, yang ada kotaknya katanya huruf D. Sedangkan yang ada garis ininya, di sini katanya harus huruf E. Maka sisanya di sini adalah huruf C, gitu ya. Baru sekarang kalian masukkan angkanya. AB 12, maka taruh di sini 12. Berikutnya AE 3, oh yang di sini berarti angkanya 3. Berikutnya ED berarti oh yang ini angkanya adalah 8. Terakhir C ke D, berarti yang sini angkanya 18. Tinggal masukkan kayak tadi. Gambar pertama berarti ada AE per yang ini kan, AB. Gambar kedua yang sama dengan AE, oh ini berarti DE yang sama dengan AB berarti CD atau DC. AE angkanya 3, AB angkanya 12. Sedangkan DE angkanya 8, CD angkanya 18. 3, 12 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3 hasilnya 4. Ini sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 2, 9. Tinggal kalian simpulkan. Ketika seperti ini berarti tidak sebangun. Oke, paham sampai sini ya? Oke, contoh yang terakhir. Kita sekarang punya segitiga yang sama seperti ini. Oh ya, sebelumnya, untuk menjawab soal nanti di Google Form, untuk token hari ini, tokennya ini. Oke, ada aja tanpa spasi. Oke, ini token kalian hari ini. Jangan sampai lupa dan tidak ada yang bertanya, token hari ini apa ya? Oke. Kita lanjutkan untuk masalah yang keempat. Sama seperti tadi, ketika gambarnya tidak merupakan gambar yang sama, maka kamu gambar ulang. Kita buat aja gambar itu seperti ini. Ini kan gambar 1, ini gambar 2.
Ketika gambar 1 kita rubah seperti ini, saya ingatkan kembali berarti ini opernya ke kiri, ini kalian oper ke kanan. Berarti yang ada titiknya itu adalah yang ada di bagian atas. Ini huruf A. Berarti ketika gambar 1 kita oper, di sini huruf D, di sini huruf E. Kalau di gambar 2 masih sama, di atasnya ada titik, yang ada titiknya adalah huruf A, berarti di sini huruf B, di sini huruf C. Tinggal masukkan AD 21. AD, oh berarti di sini 21. DE 7, oh berarti di bawahnya 7. Berikutnya BC, oh di bawah sini 2. Berikutnya AB, oh di sini 6. Berikutnya, buktikan kedua bangun tersebut sebangun. Berarti kita punya di sini gambar pertama, ini gambar kedua. Gambar pertama yang ada angkanya AD dan DE. Sekarang gambar kedua yang sama dengan AD, berarti yang ini kan. Kita punya AB per yang sama dengan DE yaitu BC. Angka si AD 21, angka si DE itu adalah 7, sedangkan angka AB itu 6, angka BC adalah 2. Untuk diperkecil atau kita sederhanakan, 21 dan 7 itu sama-sama dibagi 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3, 7 bagi 7 hasilnya 1. Sedangkan 6 sama 2 sama-sama dibagi 2, 6 bagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1. Kalian tinggal lihat, hasilnya apakah sama atau berbeda? Oh, ternyata sama. Maka kalau sama dia merupakan sebangun. Oke, sampai di sini paham ya? Ingat, ketika perbandingannya sama, maka dia sebangun. Ketika perbandingannya berbeda, maka dia tidak sebangun. Intinya ini ya. Jadi kalau sebangun dia sama, ketika dia beda dia tidak sebangun. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.